Di dalam kebenaran firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal yang ke-21. Kita akan belajar dan melanjutkan pelajaran tentang sorga. Hari ini kita akan melihat apa yang akan kita lakukan di sorga. Kita sudah belajar pendahuluan tentang surga di sesi sebelumnya, dan Anda kalau belum sempat mendengarnya, Anda perlu untuk mendengarnya, karena pengetahuan dan pengajaran tentang surga akan membuat kita memiliki perspektif kekekalan di dalam kehidupan kita, sehingga kita jelas arah tujuan hidup kita dan kita menjadi manusia yang semakin hari semakin surgawi dan bukan duniawi. Dan kita akan belajar mengenai apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan selama kita ada di kekekalan. Dan kita sudah belajar bahwa surga itu dirujuk sebagai tanah air, di mana di sana ada lahan yang luas, dan ini merupakan satu tempat yang ada strukturnya, ada bangunannya, dan akan terlihat secara kasat mata. Kemudian surga juga seringkali digambarkan sebagai sebuah kota, di mana kita tahu bahwa kota itu banyak penduduknya, dan mereka beraktivitas, mereka punya kegiatan dan berbagai kesibukan di dalam kota itu. Demikianlah juga di surga akan ada hal-hal yang akan kita lakukan. Surga juga digambarkan sebagai suatu kerajaan, di mana di dalam kerajaan kita tahu ada pemerintahan, kerajaan terorganisir secara tertib, dan di sana ada satu hukum, ada berbagai prosedur dan juga protokol yang harus kita patuhi. Surga juga disebut di dalam Alkitab sebagai Firdaus. Firdaus berbicara tentang sebuah taman, berbicara tentang suatu tempat yang penuh dengan keindahan. Tetapi ada satu deskripsi tentang surga yang menurut saya ini paling mudah dicerna, paling menunjukkan satu hubungan yang penuh dengan keintiman, satu hubungan yang penuh dengan kedekatan. Surga disebut oleh Yesus sendiri sebagai rumah Bapa, di mana di sana kita akan punya hubungan langsung dengan Yesus, dengan Bapa, dengan Roh Kudus di dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa Yesus pergi untuk menyiapkan tempat bagi Anda dan saya, untuk suatu hari nanti kita bisa berada di mana Dia berada. Karena itu, hari ini saya mengajak Anda untuk membahas apa yang akan kita kerjakan di surga. Dan dalam pembahasan kita tentang apa yang akan kita lakukan di surga, kita perlu mengetahui apa yang tidak akan ada di surga. Ada minimal 6 hal yang tidak akan kita temui di surga. Yang pertama ditulis di dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Kemudian nanti kita akan melihat ayat yang ke-22. Firman Tuhan mencatat di sana, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Satu ayat lagi, pasal 22 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya, wajah Yesus, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi hal pertama yang tidak akan kita temukan di surga adalah tidak akan ada gedung gereja atau bait suci di surga. Kalau kita merenungkan
kenapa hari ini kita datang ke gereja? Kenapa kita beribadah di sebuah bait suci? Kita datang ke gereja dan kita beribadah di sana. Tujuannya agar kita bisa mendekat kepada Tuhan, supaya kita melihat Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ya, gedung gereja dan tempat beribadah itu merupakan satu sarana di mana kita bisa bersekutu lebih intim lagi dengan Tuhan, dengan sesama orang percaya. Dan saya mau katakan, ketika kita sampai di surga, gedung ini tidak diperlukan lagi. Kenapa? Karena kita akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sendiri. Kita akan bisa melihat Tuhan dengan kasat mata, dan tidak diperlukan sebuah gedung untuk kita bisa datang berjumpa dengan Dia. Kita bisa berjumpa dengan Dia kapanpun juga. Karena Dia omnipresent. Dia ada di mana-mana, dan itu merupakan rumah di mana Tuhan tinggal. Bahkan kalau ada sebuah gedung tempat beribadah, maka hal itu justru akan menjadi penghalang. Hal itu akan justru menghambat hubungan kita untuk menjadi tidak intim lagi. Jadi di surga kita akan bisa bersekutu dengan Dia dan melihat Tuhan secara langsung. Bahkan saya mau katakan, lebih dari jalanan yang terbuat dari emas, lebih dari pintu gerbang mutiara, lebih dari para malaikat, lebih daripada keindahan surga lainnya yang sering kali kita tekankan, yang kita fokuskan. Inilah yang terutama. Inilah tujuan akhir daripada surga, supaya manusia bisa bersekutu secara intim dengan Tuhan yang menciptakannya. Surga adalah surga karena Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus ada di sana, dan tidak ada lagi penghalang untuk kita bisa bersekutu dengan mereka. Lebih dari kedekatan ataupun keintiman yang kita rasakan selama ini. Yang kedua yang kita tidak akan temui di sorga tidak ada matahari. Wahyu 21 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Bahkan kalau kita kembali ke hari penciptaan, bahkan sebelum Allah berfirman jadilah terang, saya mau katakan bahwa terang itu sudah ada. Karena Allah adalah terang itu sendiri. Kenapa Tuhan menciptakan terang? Kenapa Dia harus berfirman jadilah terang, dan kemudian muncullah terang? Supaya Anda dan saya, supaya kita bisa memahami tentang terang itu dengan pandangan mata kita. Dan selama pelayanan Yesus di muka bumi, berulang kali Dia menyatakan kepada para muridnya bahwa Dialah terang dunia. Menjelang kepergiannya di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-35 dan 36, menjelang kepergian Yesus dari bumi, Dia berkata kepada para muridnya. Di sana ditulis ayat 35 Yohanes 12. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Yesus sedang menjelaskan kepada para muridnya bahwa Dialah terang dunia itu. Dialah terang yang harus dipercayai oleh semua manusia. Dan setelah kepergian Yesus dari muka bumi, dikatakan di dalam Matius 5, kita diberitahu bahwa kitalah, orang percayalah, terang dunia itu. Tentu saja Anda dan saya, sekalipun kita terang dunia, tetapi kita bukan terang yang sempurna. Karena kita hanya mencerminkan terang itu. Akan ada masanya nanti
kita tidak perlu lagi cermin, karena kita akan dikelilingi oleh terang itu sendiri. Tidak diperlukan lagi matahari, tidak diperlukan lagi bulan. Kenapa? Karena tidak akan ada malam hari di kekekalan. Di kekekalan tidak ada hari mendung, selalu hari yang cerah. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, bukankah hal itu akan membosankan? Saya mau katakan, tidak ada satu hal pun di sorga yang akan membosankan. Dan nanti dalam satu sesi berikutnya kita akan berbicara kenapa sorga itu tidak akan membosankan. Ya, untuk saat ini kenapa sorga tidak akan membosankan? Karena terang Tuhan kita akan lihat dengan begitu indah. Tuhan yang dengan ciptaannya di alam semesta ini pun yang sudah kita tahu sudah banyak kerusakan terjadi, sudah banyak pencemaran terjadi. Ini pun kita masih kagumi, ini pun kita masih terpukau dan terpesona oleh pemandangan alam dan lain sebagainya. Tunggu sampai nanti kita sampai di sorga, maka semua yang pernah kita lihat di bumi ini ya akan tidak ada artinya, tidak ada bandingannya dengan apa yang akan kita lihat nantinya. Bagi Anda dan saya yang hidup di daerah tropis, kita sudah terbiasa dengan banyaknya sinar matahari. Tentunya suasana sorga tidak akan asing bagi kita. Haleluya. Yang ketiga, hal yang kita tidak akan temukan di sorga, Wahyu 21 ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sorga tidak ada sakit penyakit. Dan saya percaya seiring dengan semakin bertambahnya usia kita, semakin kita menghargai kebenaran ini. Karena seiring dengan bertambahnya usia, manusia cenderung badannya ya lebih lemah dan tidak sekuat dulu, tidak seprima waktu masa muda. Dan tentunya kebenaran ini semakin ya akan membuat kita lebih lagi bersemangat ya untuk menanti-nantikan hari kedatangan Yesus. Kita membayangkan hari-hari tanpa kesakitan, hari-hari tanpa penderitaan, hari-hari tanpa ya rasa sakit ataupun ya penyiksaan di dalam tubuh kita. Yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Segala jenis penyakit akan dihapuskan. Haleluya. Bukan hanya penyakit yang dihapuskan dan tidak akan kita temui di surga. Segala ketidaknyamanan yang disebabkan oleh penyakit pun kita juga tidak akan temukan di surga. Termasuk kita tidak akan melihat di surga rumah sakit. Tidak ada rumah sakit di surga. Yang ada rumah sehat, karena semua orang sehat. Tidak ada yang sakit. Tidak diperlukan dokter di surga. Jadi Anda yang profesi dokter, Anda harus punya profesi yang lain supaya Anda bisa tetap sibuk di surga. Haleluya. Tidak diperlukan lagi perawat, karena tidak akan ada yang perlu untuk dirawat karena sakit. Yang perlu dirawat adalah tumbuh-tumbuhan di sana. Itu pun tanpa kita pedulikan pun, tumbuh-tumbuhan tetap akan tumbuh dengan baik dan subur. Haleluya. Tidak ditemukan di sana obat-obatan, karena tidak akan ada yang sakit. Anda tidak akan mendapati apotek di surga. Haleluya. Kita akan menikmati kesehatan yang sempurna. Hal yang keempat yang kita tidak akan temukan di surga, ditulis juga tadi di ayat yang keempat dari Wahyu 21. Tetapi saya mau mengajak Anda juga melihat di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-17. Wahyu 7 ayat yang ke-17. Di sorga tidak ada kesedihan, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah
akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Seringkali kita mendengar dikatakan bahwa di surga tidak ada air mata. Tetapi saya mau katakan hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena kalau di surga tidak ada air mata, artinya tidak ada yang perlu dihapuskan. Tetapi di sini dikatakan ketika sampai di surga, ketika kita masuk di dalam kekekalan, di sana air mata itu akan dihapuskan. Kita harus ingat bahwa sebelum masuk masa kekekalan ada 7 tahun masa kesesakan besar. Ada juga 1000 tahun pemerintahan Kristus di bumi. Baru setelah itu Tuhan akan menghapuskan segala air mata kita. Dan saya mau katakan sekalipun tidak akan ada penghakiman atas dosa di pengadilan bema, di pengadilan tahta Kristus, namun akan tetap ada air mata. Kenapa? Kita bisa saja meneteskan air mata ketika kita sampai di hadapan tahta pengadilan Kristus. Air mata itu tercurah karena kehidupan yang sia-sia. Tercurah karena kesempatan yang hilang. Mungkin kita teringat akan ikrar yang kita langgar, akan janji yang tidak kita penuhi, akan nasar yang kita tunda-tunda sampai pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini dan kita sampai di hadapan Tuhan, berjumpa muka dengan Yesus, dan kita teringat, oh ya, ada nasar yang belum kubayar. Maka akan muncul air mata. Mungkin air mata karena kehidupan yang di bawah standar yang Tuhan kehendaki. Jadi selama 1007 tahun akan tetap ada air mata. Dan sebelum masuk dalam kekekalan, Tuhan akan menghapuskan semua air mata itu. Dan selama masa kekekalan, sumber air mata kita akan mengering. Dan kita tidak akan pernah menangis lagi selain tangisan sukacita. Haleluya. Di dalam Alkitab ada minimal 30 referensi tentang penderitaan. Dan kalau Anda melihat di setiap bagian yang berbicara tentang penderitaan, di situ selalu ada duka, ada kesakitan, ada tekanan, ada ratap tangis. Bahkan kalau Anda kembali ke Wahyu 21 ayat yang keempat, di sana ada kata perkabungan. Kata perkabungan di sana berasal dari kata meratap dengan berat hati atau berduka secara mendalam. Dikatakan di sana bahwa semua ini, semua perkabungan ini, semua ratap tangis ini tidak akan ada lagi di sorga untuk selama-lamanya. Seorang penulis buku berkata, tidak ada lagi pemotong batu yang memahat tulisan di batu nisan. Tidak ada lagi karangan bunga pada pintu rumah duka. Tidak ada lagi kuburan pada tepi bukit di sorga. Tidak ada lagi kolom obituari di surat kabar surga. Tidak ada lagi prosesi pemakaman di atas jalan yang terbuat dari emas. Tidak ada lagi kesedihan di sorga. Bayangkan kehidupan seperti itu, saudara. Haleluya. Yang kelima, yang kita tidak akan temukan di sorga tidak ada perpisahan. Kita tidak perlu lagi mengucapkan selamat tinggal. Kata goodbye itu akan dihapuskan dari kosakata kehidupan kita. Kita tidak perlu mengucapkan selamat jalan atau selamat berpisah pada siapapun karena hendak pergi ke suatu tempat sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan. Nanti dalam satu sesi kita juga akan belajar tentang apa sih tubuh kemuliaan, apa yang bisa dilakukan di dalam tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan ini kita bisa berada dimanapun kita mau berada. Pada saat itu juga secara instan kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan Yesus dengan tubuh kebangkitannya
Dia tidak perlu pintu untuk masuk ke sebuah rumah. Dia bisa langsung muncul di dalam rumah itu. Ya, tapi bukan berarti Anda boleh sembarangan masuk ke kamar saya, saudara. Haleluya. Itu tentunya hanya bercanda saja. Wahyu 21 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini berbicara tentang perpisahan, pemisahan. Karena bagi Yohanes yang pada saat itu diasingkan di Pulau Patmos, tujuannya supaya Yohanes ini cepat mati karena kelaparan, karena terekspos teriknya matahari di Pulau Patmos. Ya, Yohanes terpisahkan dari segala sesuatu yang dia pedulikan, gereja-gereja yang dia rintis, orang-orang percaya yang dia kasihi dan dia pedulikan. Ya, dia terpisahkan oleh air itu, saudara. Jadi pada waktu ayat ini ditulis oleh Yohanes, laut itu sebagai lambang pemisahan, perpisahan. Dan saat menulis ayat ini, Yohanes menggambarkan bahkan pemisahan itu tidak akan ada lagi di sorga. Ya, baik untuk dia sendiri maupun untuk Anda dan saya, mereka yang percaya kepada Kristus, tidak akan ada lagi perpisahan atau pemisahan. Kita tahu bahwa perpisahan itu bukanlah hal yang mudah. Bandara bisa menjadi tempat yang penuh bahagia, bisa juga menjadi tempat yang penuh dengan air mata, kesedihan. Karena seringkali di bandara lah antara dua, kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi yang sudah lama kita tidak bertemu. Atau di sanalah juga kita bisa berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Saya bisa merasakan hal ini karena saya pernah pergi ke Amerika untuk sekolah di sana. Dan bandara itu punya dua perasaan. Ketika pulang ke Indonesia, bandara adalah tempat sukacita. Ketika harus kembali ke Amerika, bandara menjadi tempat kesedihan karena harus berpisah dari orang tua. Bahkan hari ini pun karena nature, karena sifat daripada pekerjaan saya, ya setiap bulan ya, karena ini masih COVID, jadi saya tidak banyak melakukan perjalanan dinas, tetapi biasanya seminggu atau 2 minggu dalam 1 bulan itu saya selalu pergi ke remote area, ke satu daerah di mana saya harus ke sana untuk perjalanan dinas. Dan sekalipun hanya pergi untuk 5 hari ataupun 1 minggu atau paling lama 2 minggu, itu pun ada satu kerinduan, ada satu ya rasanya kangen, homesick, ya kepengen cepat pulang ke rumah. Ya bayangkan kehidupan yang tidak pernah akan terpisahkan dengan orang-orang yang kita kasihi. Siapapun yang kita pengen ketemu, saat itu juga kita bisa ketemu. Tidak ada perpisahan di sorga. Dan yang keenam, yang terakhir, di sorga tidak ada dosa. Wahyu 21 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ayat 27 di sana ditulis, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Wahyu 22 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, maka tidak akan ada lagi laknat, tidak ada kutuk. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Kita tahu karena dosa Adam, ada kutuk atas seluruh ciptaan. Itu ditulis dalam Kejadian 3 ayat 17 sampai 19.
Dan kita bisa membayangkan di sorga nanti betapa berbedanya kehidupan kita. Karena di sana adalah kehidupan tanpa dosa. Hari-hari ini kalau kita membaca berita, kita seringkali dibuat terheran-heran dengan segala bentuk kejahatan yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Baik itu kejahatan di dunia politik, kejahatan di tempat kerja, bahkan kejahatan di rumah-rumah ibadah, pencurian, kebohongan, tipu daya, perzinahan, pembunuhan, prostitusi, narkoba, dan segala bentuk kriminalitas lainnya. Saya mau katakan semua ini tidak akan ada lagi di sorga. Tidak akan ada lagi perkataan kotor. Tidak akan ada lagi perkataan murka. Tidak akan ada lagi pikiran cabul atau perbuatan tidak jujur. Tidak akan ada lagi hubungan yang rusak. Kenapa? Karena tidak akan ada lagi dosa ataupun kutuk itu. Haleluya. Sungguh kalau kita bandingkan dengan kehidupan terbaik di dunia pun, ini rasanya jauh lebih dahsyat dibandingkan kehidupan yang paling nyaman di muka bumi. Karena ini tidak ada bandingannya, saudara. Kita tidak bisa membayangkan ini dengan pikiran kita yang sangat terbatas. Karena kondisi kita, kondisi yang terbaik yang bisa kita alami di bumi ini pun akan jauh berbeda dengan semua yang akan kita alami dan akan kita lihat selama di masa kekekalan. Dan dalam setting seperti ini, inilah hal-hal yang akan kita lakukan di sorga. Ada minimal 3 hal yang akan kita lakukan di sorga. Dan sekali lagi jangan berpikir bahwa sorga itu membosankan. Hanya karena kita tidak suka melakukan hal-hal ini, bukan berarti sorga akan membosankan. Karena sekali lagi sebelum kita masuk sorga, kita akan diubahkan sehingga kehidupan kita, tubuh kita, keinginan kita pun, minat kita pun semuanya akan mengalami penyempurnaan. Di sorga yang pertama, kita akan menyanyi. Haleluya. Yang suka menyanyi, yang suka musik, ya pasti ada suka sekali di sorga. Karena kita akan menyanyi di sana. Bahkan saya mau katakan, Anda yang dengan suara fals sekarang, begitu sampai di surga, suara Anda tidak akan fals lagi. Haleluya. Anda akan bisa menyanyi. Anda yang punya hasrat menjadi penyanyi terkenal, Anda bisa melampiaskan hasrat Anda di surga. Haleluya. Kalau itu tidak atau belum terjadi di bumi ini. Bahkan saya mau katakan kitab Wahyu itu berisi lebih banyak nyanyian dibandingkan kitab lain selain kitab Mazmur. Ada 14 nyanyian di kitab Wahyu. Saya mau Anda melihat salah satunya. Wahyu 19, mari kita baca dari ayat yang pertama. Di sana ada nyanyian di sorga. Kalau Anda pernah menyaksikan atau menjadi bagian dari sebuah choir, sebuah paduan suara yang besar. Saya waktu SMA, saya menjadi bagian dari satu paduan suara yang anggotanya bisa 50-100 orang dalam satu kali performance. Mungkin Anda pernah terlibat dalam paduan suara yang lebih besar. Mungkin anggotanya bisa ribuan. Ya itu pun ketika mereka nyanyi, itu kita sudah merasa merinding. Kita sudah mendengarnya dengan penuh dengan kekaguman. Kita lihat nyanyian di sorga, saudara. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Ini himpunan orang ini tidak bisa dihitung bahkan oleh malaikat pun. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya,
Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur menyembah Allah dan duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini hanya salah satu contoh, the choir of heaven, paduan suara besar yang akan ada di surga. Dan di surga akan ada waktunya seperti kalau Anda pergi ke mall di masa Natal, itu ada terkadang waktu-waktu khusus, momen-momen yang dikhususkan ketika muncul paduan suara kecil atau vokal group untuk mereka mempersembahkan pujian bagi Tuhan di masa Natal itu. Dan inilah yang akan terjadi di surga. Ya, akan ada waktu-waktu khusus untuk pujian penyembahan dinaikkan di hadapan Tuhan. Yang kedua yang akan kita lakukan di surga, Wahyu 22 ayat yang ketiga tadi di sana kita sudah melihat tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Di surga kita akan bekerja dan kita akan melayani. Mungkin Anda bertanya-tanya, oh, aku pikir di surga kita nggak perlu ngapa-ngapain. Ya, Anda salah. Karena ya, kalau nggak ngapa-ngapain pasti Anda bosan. Dalam hidup ini pun kalau tidak ada yang dikerjakan pasti Anda mengalami bosan. Ya, karena surga tidak akan membosankan. Salah satunya karena kita akan punya pelayanan, kita akan punya pekerjaan. Dan kalau Anda melihat di dalam kitab Wahyu, dari pasal yang pertama, ayat yang pertama pun, kitab Wahyu dipenuhi dengan referensi tentang hamba yang bekerja, tentang hamba yang melayani. Jadi mari kita lihat beberapa ayat ini. Anda bisa catat kalau Anda tidak sempat membukanya. Wahyu 1 ayat yang pertama, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Wahyu 7 ayat yang ketiga, semua ayat-ayat ini tentang pelayanan, tentang pekerjaan di sorga. Wahyu 7 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Wahyu 10 ayat yang ketujuh, di sana dikatakan, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Wahyu 11 ayat yang ke-18, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan kami. Wahyu 15 ayat yang ketiga, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Wahyu 19 ayat yang kelima, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar.
Wahyu 22 ayat yang ke-6. Ini yang terakhir, saudara. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Di sana kita melihat ada para nabi, ada Musa, ada Yohanes, ada orang-orang kudus yang diselamatkan. Dan saya mau katakan, inilah jabatan tertinggi di dalam kerajaan surga, yaitu menjadi hamba Tuhan. Jadi jangan, kalau Anda dikhususkan oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, jangan bilang bahwa aku hanya seorang hamba Tuhan. Nggak ada itu kata hanya. Karena hamba Tuhan adalah jabatan, posisi tertinggi di dalam kerajaan surga. Sekalipun kita melakukannya saat ini dengan tidak sempurna, marilah kita belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Jangan menjadi hamba atau pelayan bagi diri Anda sendiri yang hidup hanya untuk keegoisan dan hawa nafsu Anda sendiri. Mari kita belajar menjadi hamba Tuhan sejak saat ini, karena nanti di sorga kita akan menjadi hamba Tuhan. Di sana perbedaannya adalah kita akan melayani tanpa stres. Dan kita akan melayani tanpa keterbatasan atau apapun. Dan yang luar biasa di surga, kita bisa memilih apa yang kita sukai. Ya, di bumi ini kadang-kadang pekerjaan kita tidak bisa pilih-pilih. Apa yang ada itu yang kita kerjakan. Apalagi di masa krisis, kadang ada pekerjaan dengan gaji kecil pun orang rela berkorban untuk melakukannya. Dan di bumi ini saya amati ada dua hal yang sangat tidak kita sukai dan seringkali membuat hidup kita menjadi penuh stres, membuat kita frustrasi. Yang pertama, apa yang kita tidak sukai di bumi ini? Pekerjaan yang tidak bermakna dan penuh dengan kesukaran. Tidak ada orang yang suka pekerjaan yang penuh dengan kesukaran. Tidak ada orang yang suka dengan pekerjaan yang tanpa makna. Tetapi seringkali itu harus dikerjakan. Karena saya pun masih bekerja, kita perlu untuk berempati kepada orang-orang yang setiap hari harus bangun pagi hari, pulang malam hari, bermacet-macet ria di jalan, hanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak disukai, namun terpaksa harus dilakukan. Termasuk saya sendiri. Emangnya saya suka apa yang saya kerjakan? Saya tidak suka apa yang saya kerjakan. Hanya karena saya harus bekerja, maka saya berusaha untuk menikmati pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya. Tetapi itu seringkali membuat stres, seringkali membuat frustrasi, membuat marah. Hal ini tidak akan kita temui di surga, karena tidak akan ada kemarahan di surga, tidak akan ada stres di surga. Ya, berbagai hal yang membuat kita frustrasi di tempat kerja, sikon kerja yang tidak baik, atasan yang otoriter dan tidak peduli dengan bawahannya, mungkin politik kantor yang kotor dan penuh dengan intrik. Hal-hal ini tidak akan kita jumpai di surga, karena tidak akan ada politik kotor di surga, tidak akan ada yang namanya sikut-sikutan di surga, tidak ada yang saling menjegal dan saling menjelekkan di surga. Dan biarlah Anda dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pengikut Kristus, mari kita belajar untuk hidup seperti ini sejak kita masih ada di bumi ini. Hal kedua yang tidak disukai oleh manusia di dunia ini adalah ketika mereka tidak sanggup bekerja untuk suatu alasan, atau tidak ada yang dikerjakan. Berapa sering kita mendengar komplainan, keluhan daripada anak-anak kita, khususnya di masa liburan mereka yang panjang. Seringkali mereka mengeluh, bosan. Kata itu tidak akan ada lagi di kamus kehidupan kita di masa kekekalan. Di sorga akan ada keseimbangan yang sempurna antara pekerjaan
dan kehidupan. Akan ada roh penundukan yang sempurna dalam melakukan pelayanan. Kita akan berkata kepada Tuhan, apapun yang Engkau mau aku lakukan, aku akan melakukannya dengan senang hati. Haleluya. Jadi kalau hari ini kita sudah memiliki roh yang seperti ini, betapa ini adalah gambaran surga yang sudah kita alami di bumi ini. Adalah suatu kegembiraan bagi seorang gembala kalau ada jemaat yang bertanya, apa yang bisa saya bantu dalam pelayanan? Itu sebuah sukacita, saudara. Satu kegembiraan khusus. Tuhan mengasihi sikap seperti ini. Dan saya mau katakan di sorga, kita adalah pekerja yang akan bekerja dan kita akan memiliki tanggung jawab. Yang ketiga dan yang terakhir, hal yang kita akan lakukan di sorga, Wahyu 19 ayat yang ke-9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Dan saya mau katakan perjamuan kawin anak domba ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 tahun. Artinya di sorga kita akan berbagi dan bersekutu. Dengan siapa kita bersekutu? Dengan siapa kita berbagi? Ibrani 12 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Inilah komunitas kita di sorga. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Kita akan bersekutu dengan para malaikat, dengan Tuhan sendiri, dengan jemaat gereja, dengan orang benar yang telah menjadi sempurna, yaitu orang kudus perjanjian lama, dan juga martir selama masa tribulasi. Yang terlebih daripada semua itu, kita akan bersekutu dengan Yesus sendiri yang adalah pengantara perjanjian baru. Kita akan bersekutu dengan mereka semua di kekekalan orang-orang dari berbagai era kehidupan. Dan kalau di dunia ini persahabatan sejati adalah hal yang sangat langka, tetapi di sorga tidak ada yang namanya generation gap. Itu tidak akan ada. Ya, perbedaan era kehidupan pun tidak akan menghalangi pertemanan kita. Anda bisa berteman dengan Abraham, Anda bisa berteman dengan Musa, Anda bisa berteman dengan Elia, Anda bisa berteman dengan Daud, Anda bisa berteman dengan Paulus, Anda bisa berteman dengan Yohanes, Anda bisa berteman dengan Deborah, Anda bisa berteman dengan Maria, Anda bisa berteman dengan siapa lagi? Ruth. Haleluya. Ya. Ini orang-orang yang kita kagumi di dalam Alkitab. Esther juga akan ada di sana. Dan kita akan bersekutu dengan mereka semua. Dan inilah hakikat daripada kehidupan itu sendiri, yaitu manusia dan relasi. Betapa merananya hidup tanpa relasi yang baik. Bayangkan seseorang yang tidak punya teman, tidak punya kawan, tidak punya seseorang untuk menghibur dia, untuk menyemangati dia. Apalagi ketika dia ada dalam masalah, tidak ada yang berdampingan dengan dia. Betapa merananya hidup ini. Karena itu mari kita belajar untuk merendahkan hati kita di hadapan sesama kita, untuk kita bisa punya sahabat, punya teman, di mana kita bisa mencurahkan isi hati kita. Kita bisa berbagi beban kehidupan. Itu perlu kerendahan hati dalam kehidupan kita. Saya akan mengakhiri firman ini dengan sebuah kisah nyata yang saya percaya ini merupakan aplikasi yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dengan semua yang kita sudah belajar tentang surga, apa yang harus kita lakukan? Ini kisah nyata, saudara. Seorang ayah, dia punya anak yang sakit-sakitan.
Tidak ada yang mengira bahwa ternyata penyakit daripada anaknya itu penyakit yang sangat serius. Sampai kondisi anak itu menjadi sangat-sangat buruk. Dokter yang memeriksanya berkata bahwa umur anak itu tidak akan lebih dari beberapa hari saja. Dan pada waktu itu ayahnya sedang melakukan perjalanan bisnis. Dan dia mendengar berita itu. Dia pulang ke rumah, dia melihat istrinya menangis. Dan dia bertanya, apa yang salah? Dan istrinya berkata bahwa kondisi anak mereka jauh lebih buruk dibandingkan ketika sang ayah pergi. Bahwa anak itu mungkin tidak akan hidup melewati malam itu juga. Kemudian sang ayah pergi menemui anaknya. Dan anak itu seolah-olah tahu bahwa kehidupannya tidak akan lama lagi. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Anak itu berkata kepada ayahnya ketika ayahnya duduk di sampingnya. Dia katakan, "Ayah, aku akan bersama-sama dengan Yesus malam ini. Benarkah itu?" Dan ayahnya menjawab, "Benar anakku, sangatlah mungkin kamu akan bersama-sama dengan Yesus malam ini juga." Pada saat ayahnya mengatakan hal itu, air matanya tidak tertahankan lagi. Namun dia tidak mau anaknya melihat dia menangis. Dia memalingkan mukanya, tetapi sebelum dia memalingkan mukanya, anaknya melihat tetesan air mata di mata ayahnya. Dan anaknya langsung berkata kepada ayahnya, "Ayah, jangan menangisi aku. Ketika aku sampai di sorga, aku akan langsung menghampiri Yesus dan berkata bahwa selama aku bisa mengingat, selama aku hidup, ayahku selalu memberitahukanku tentang Yesus dan berusaha menuntunku kepadanya." Itulah yang aku katakan. Aku akan katakan itu kepada Yesus ketika aku sampai di sorga. Dan saya mau katakan itulah tanggung jawab Anda dan saya sebagai orang tua. Inilah yang seharusnya kita dambakan sebagai orang tua setelah kita tahu tentang surga, apa yang ada di sana, apa yang akan kita lakukan di surga. Sejak anak-anak kita masih kecil, kita harus selalu memberitahukan kepada mereka tentang Yesus. Dan kita harus berusaha menuntun mereka kepada Yesus. Hidup bagi Yesus. Sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai guru, beritahukanlah tentang Yesus. Dan berusahalah untuk menuntun sebanyak mungkin orang kepada Yesus. Inilah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bagi keturunan kita dan bagi keluarga kita dan bagi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Bagikanlah tentang Yesus dan bawa mereka untuk semakin mendekat kepada Yesus, hidup untuk kemuliaan Yesus.